Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas 2A, kelompok 2, Apresiasi Prosa Fiksi Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan identitas bukunya terlebih dahulu dengan judul Layar Terkembang karya Sultan Takdir Ali Syahbana, diterbitkan pada tahun 1938 oleh Balai Pustaka, memiliki tema cinta, pengorbanan, dan kekeluargaan. Untuk latar waktunya adalah pada tahun 1930-an. Untuk latar tempatnya adalah di Jakarta dan kota lainnya yang mempresentasikan modernisasi dan tradisional pada masa itu. Selanjutnya adalah sinopsis. Jadi teman-teman, novel Layar Terkembang ini menceritakan tentang dua saudara perempuan yang bernama Tuti dan Maria. Namun mereka ini memiliki kepribadian yang berbeda. Tuti memiliki kepribadian yang kuat dan juga berprinsip, sedangkan Maria memiliki kepribadian yang lembut dan juga familiar. Kisahnya berawal ketika mereka bertemu dengan seorang pemuda di pasar yang bernama Yusuf. Dan inilah yang menjadi titik tolak awal adanya kisah cinta dan juga konflik. Kisah cinta antara Maria dan Yusuf ini berkembang secara harmonis. Namun sangat disayangkan sekali karena Maria ini harus mengidap penyakit yang mematikan. Saat Maria bergelut dengan penyakitnya, pada akhirnya Maria meminta Yusuf untuk bertunangan dengan Tuti. Dan pada akhirnya mereka ini bertunangan, namun hanya atas dasar kehormatan atau penghormatan kepada Maria saja, karena itu merupakan wasiat terakhir dari Maria. Padahal kita tahu bahwasanya hubungan mereka itu tidak dilandasi oleh rasa cinta. Maka dari itu teman-teman harus tahu bahwasanya novel ini memberikan refleksi yang mendalam terkait kisah cinta, pengorbanan, dan juga kehangatan yang ada di dalam suatu keluarga. Selanjutnya karakteristik bahan ajar dari aspek bahasa, yaitu yang pertama dari kekuatan bahasanya, yaitu menggunakan bahasa Melayu modern yang mana mewakili transisi dari tradisional ke modern. Yang kedua, struktur bahasanya teratur dan kaya akan nilai sastra, yang mana ini cocok untuk meningkatkan keterampilan analisis teks sakra siswa. Dan yang terakhir, terdapat unsur retorika yang kuat sehingga mampu memperkenalkan gaya bahasa khas sastra Indonesia pada masa awal kebangkitan. Yang kedua yaitu kesulitan bahasa. Beberapa istilah mungkin sulit dipahami oleh siswa modern sehingga perlu pendampingan guru untuk menjelaskan konteks histori dan semantik. Selanjutnya aspek psikologi. Yang pertama ada relevansi usia SMA. Nah, terdapat konflik realistis, yaitu ada kisah cinta, keluarga, pengorbanan yang cocok dengan remaja. Kemudian terdapat tokoh inspiratif, Tuti yang menjadi contoh kuat soal prinsip dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, pengaruh pada karakter, terdapat nilai positif, mengajarkan cinta tulus, pengorbanan, komitmen terhadap keluarga. Kemudian ada keberanian, memotivasi siswa menghadapi tantangan dan pegang teguh terhadap nilai moral. Selanjutnya, aspek latar belakang budaya. Yang pertama dalam konteks sosial, menggambarkan peralihan Indonesia dari tradisi ke modern saat kolonial dengan fokus pada emansipasi perempuan. Dan yang kedua, ada budaya dan nasionalisme, menampilkan semangat perubahan dan nasionalis sebelum kemerdekaan serta nilai-nilai keluarga dan pengorbanan khas Indonesia. Novel Layar Terkembang ini sudah memenuhi kriteria untuk digunakan sebagai bahan ajar menurut teori Rahmanto. Yang pertama itu ada bahasa, di mana novel Layar Terkembang ini menggunakan bahasa klasik yang dapat dikenalkan kepada siswa SMA, namun bahasa klasik ini mudah dipahami. Yang kedua yaitu ada psikologis, di mana pada novel ini mengangkat tema yang sesuai dengan siswa pada saat ini sehingga membentuk kepribadian siswa yang menjadi lebih baik. Yang ketiga yaitu ada sosial. Pada novel ini dapat mengenalkan sosial dan juga kebudayaan yang ada di Indonesia pada masa kolonial. Pada novel Layar Terkembang ini tidak hanya digunakan sebagai apresiasi prosa fiksi. Pada novel ini juga dapat diterapkan sebagai acuan untuk membentuk karakter yang baik kepada setiap masing-masing siswa. Guru sebagai fasilitator dapat membantu siswa memiliki kepribadian yang lebih baik, diantaranya berpikir kritis dan juga memiliki analisis sosial. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.